Terima kasih Anda masih bersama kami di sini di Ini Reo. Seluk beluk salesman. Nah, kita mau tanya sama orang yang tahu persis bagaimana cara marketing, bagaimana cara memasarkan sesuatu, menjual sesuatu. Ya, Bud, tebak Bud. Jangan, maksudnya kali Bintang ini tamu kita selanjutnya. jangan bilang ini. Kira-kira temennya bukan nih? Nah, iya, temennya bukan. Saya malas kalau temen bapak lagi. Enggak, yang kali ini temen aku. Oh. Ya, teman Jennifer, baru kenal tadi. Langsung kita panggil Hendrik Leonardus Karo sekali. Mas Hendrik, apa kabar? Halo, Hendrik. Silakan. Ya. Apa? Selamat datang. Silakan Mas Hendrik. Pak Dalang, Ini baru nih. Pak Dalang Apa? itu menipu dan mengecoh aku. Kenapa? Aku pikir ada 4 orang yang datang, Pak. Ternyata cuma 1. Emang namanya panjang. Kalau orang sukses itu namanya panjang-panjang. Oh gitu. Kayak Iyalah. aku dong ya. Aku namanya panjang soalnya. Ya lumayan. Oke Mas Hendrik, baik kah kabarnya? Baik, Baik dan sejahtera tampaknya luar biasa sekali. Mas Hendrik juga seorang salesman. Saya salesman. Masih inget gak sama saya? Wah, Mas Hendrik jualannya sampai Pantura ya. Sampai Pantura nih. Aduh, saya tuh manik kangen, Awas. Buntut lo nyepret. tahu gak sih waktu itu ya kita ya? Oh iya. Masih inget gak waktu itu teh? Manik. Hei, Iya. Awas suka gitu, aku jadi malu. Nyanyi. Teman saya. ketemu di mana Mas Hendrik? Ketemu di mana? Waktu itu kan kita ketemu di sini. Iya. Di situ ya. Ketemunya nggak tahu. Mas Hendrik beli tahu Sumedang. Nah kembalinya dia nih. Kembalian tahu. Iya. Wah, Pak Dalang ini kacau banget. Oh temennya. Iya, teman saya. Gitu. Kok dia udah kaya kamu gini-gini aja sekarang? Kan waktu itu jualan bakso teh bukan? Wah jualan bakso. Bener. Benar. Yang waktu itu anaknya Bu Amah. Salah orang ya? Salah orang ya? Hei lihat kawan-kawan baju aku bagus sekali. Padahal ternyata saya salah orang, malu ah. Salah. Salah. Bukan anaknya Bu Amah. Ya, udah lama salah. Makanya dilihat dulu. Main A sih. Woi bukan. Si Kiki mas siapa ini dipanggil AA? Tahu. Padahal Ucok namanya dipanggil AA. Udah lama baru sadar bukan temennya. Makanya udah bisik-bisikan lagi. Bapak Henry juga. Oh iya. Iya. Oh waktu itu ya. Oh. Iya enak kok, enak. Mas Hendrik, kalau bisa diceritain awalnya pertama kali Mas Hendrik tuh jadi salesman apa dan dagangin apa waktu itu? Katanya dulu pertamanya jualan biji karet, betul? Woi. Di SD kali ah. Dulu banget pertama kali. Dulu Terjun di pertama dunia kali marketing. saya jualan apa? Salah satu produk di banking industry. Jadi awalnya gini nih, pertama kali saya berkarir itu di banking ya. Thinking. Oh banking. Di banking, saya ikut di manajemen development program di salah satu bank. Terus kemudian selama 3 tahun, 4 tahun tuh karir tuh kayaknya begitu-begitu aja. Di situ aja Ya tuh. gitu. Oke. Setiap tahun gaji cuma naik 10% gitu kan. Waduh, gawat. Nah kemudian di tahun 2002 saya coba kayaknya dunia saya itu suka suka kenal sama orang gitu ya. Ketemu orang. Udah gitu suka pengen tahu sih kebutuhannya mereka apa dan ternyata bisa cocok gitu ya. Dan saya mulai dari nol lagi menjadi salah satu penjual produk bank di salah satu bank asing gitu ya. Oh, tadinya di bank keluar terus pindah Jualan, iya. perusahaan. Iya. Oke, Aku itu tapi dengar cerita ini jadi ngerasa cocok loh Pak Dalang. Kayaknya cocok. apa sih? Aduh. Kayak cocok gitu. Kayaknya perempuan-perempuan di sini nih. Awas loh. Awas lengah. Aduh. Berarti awalnya telemarketing atau Saya direct selling ya. direct selling? Direct selling ya. Kalau ngomongin masalah pengalaman, sales ini maaf ya karena banyak orang ngelihat bahwa sales ini adalah kesannya maksa, nggak tahu waktu, kadang-kadang Sabtu lah datang atau telepon segala macam. Pernah ada pengalaman kayak gitu nggak sih? Saya enggak.
Nggak ada. Selalu welcome yang ditawarin. Jadi pada saat saya menggeluti dunia sales itu, saya banyak belajar lah ya. Apa sih yang dilakukan seorang salesman itu? Oke. Ya. Saya belajar salesman itu pertama silaturahmi, Pak. Silaturahmi. Iya. Jadi kita silaturahmi, ketemu sama orang gitu ya. Ya. Nah, kedua di situ kita belajar masalah negotiation gitu ya. Negotiation kayak Sampai dengan closing dari dealingnya dia. Jadi gitu. pendekatannya jangan sampai si customer ini merasa terganggu gitu ya. Segera ya. Berarti halus banget dong approach-nya. Iya, jadi karena salesman itu sebetulnya yang tadi silaturahmi itu adalah proses, Pak. Proses. Tidak, proses. Jadi gimana kita bisa mengenal customer itu, ya kan? Dan kita tahu kebutuhan customer itu sesuai dengan produk yang kita jual apa enggak gitu. Kalau nggak sesuai ya cuma dapat referensi aja kan. Referensi gitu. aja, yang penting banyak temen banking, banyak temen gitu ya. Sebentar, ini kayaknya ada yang berubah dari posisi duduk deh. Kenapa kamu pindah duduk? Hah? Kamu mau pindah duduk kenapa? Mau turun duluan? Enggak, tadi saya kok saya ada di sini ya? Apaan? Berarti pertamanya adalah silaturahmi. Kalau memang dia nggak cocok ya udah gitu. Iya, minimal Belum pernah ada penolakan yang benar-benar dengan cara nggak sopan atau dengan cara yang sering banget kayak gitu. Kalau kita misalnya di kantor-kantor ya, waktu saya memulainya itu paling penolakan pertama sama security gitu loh. Security dan lain sebagainya gitu loh. Terus kemudian kalau misalnya kita datang ke rumah-rumah juga security juga gitu. Iya bener. Yeah. Kadang-kadang security suka ini Pak galak-galak Pak. Iya. Datang-datang udah pegang basoka gini Pak. Enggak. Rumahnya siapa pakai basoka? Kadang-kadang kita lewat depan rumah orang, bapaknya nggak ada. Siapa yang mau ke rumah? Iya Pak, waktu itu sama saya kan terus lewat, terus dia bilang, bapaknya ada di rumah. Terus aku bilang gini, bodoh amat Pak gitu. Bodoh amat? Iya, mau datang ke rumah Bapak. Bodoh amat. Kamunya mau ada. Bodoh amat. Cium anaknya banget. Bodoh amat. Yang penting semuanya kita bisa selamat. Lama nunggu ya? Ya ampun. Mana aja. Sorry loh. Tadi ada acara tetangga habis tawuran. Oke, kita balik lagi ke tema ya, seluk-beluk seorang salesman. Ya. Tapi kalau mau ngomongin masalah achievement, sekarang udah sampai tahap apa? Saya 3 tahun dari dunia sales ya, dan saya di situ berkarir dan saya benar-benar bisa mulai dari sales terus ke team leader, terus sales manager regional sampai megang satu Indonesia di nasional ya. Terus kemudian di situ saya melihat, saya merasa kasihan dengan salesman di Indonesia. Pertama, salesman itu cenderung bau gitu ya. Iya benar. Terus nggak punya duit. Gitu dan lain sebagainya. Dan juga salesman itu adalah pekerjaan terakhir di Indonesia. Iya benar. Pekerjaan terakhir maksudnya kalau kesana sini mentok, kesana nggak diterima, kesana ujung-ujungnya jadi sales udah pasti terima deh. Oke. Tapi pada saat dia diterima jadi sales, apakah dia berhasil belum tentu. Nah di situ saya menggali gitu ya, meyakinkan ya, saya berikan semacam kampus hiring gitu ya. Terus kepada pekerja-pekerja yang kita swift juga jadi menjadi di bidang marketing itu banyak gitu ya. Jadi saya memberitahukan bahwa sales itu bukan hanya sekedar jualan gitu loh. Jadi pertama kalau Anda benar-benar pengen menjadi seorang sales itu mesti ada visi yang jelas gitu ya. Dari visi yang jelas, kemudian dia akan menjalankannya dengan serius kan gitu ya. Baru belajar mengenai teknik seorang salesnya bagaimana gitu. Jadi awareness seorang sales itu apa sih gitu loh. Karena bukan hanya jualan gitu. Exactly. Banyak ilmunya gitu. Banyak. Ya, jadi sesungguhnya posisinya ada di depan dia sebenarnya. Ya, betul. Ya. Jadi seorang sales itu yang dibilang dengan frontliner itu benar. Ya. Baik buruknya sebuah produk itu tergantung salesnya gitu ya. Berkembangnya suatu produk itu ya tergantung dari salesnya itu sendiri. Nah, di sini kita banyak kumpulin nih orang-orang yang bergerak di dunia sales itu
membaliknya gitu loh Pak. Jadi sales itu mesti rapi deh gitu loh. Mesti rapi. Looknya enak. Ya dilihatnya enak gitu Wangi. ya. Ya wangi gitu ya. Terus kemudian kalau di Indonesia kan naik salesnya naik 2 pintu kan ya. Di luar negeri juga 2 pintu, cuman pintunya benar-benar 2 gitu. Iya. Jadi Kita bagiannya kan banyak. pintunya depan belakang Pak, kop aja. Nah, coba sekarang kita membalik gitu ya. Bahwa dunia sales itu pekerjaan yang benar-benar Anda mesti berkarir dan Anda mesti punya duit gitu. Oke. Nah, karir dan duitnya di mana? Ya, Anda mesti tahu apa sih seorang sales gitu. Untuk apa seorang salesnya itu dan lain sebagainya gitu. Tapi kadang-kadang saya tuh merasa sales juga loh Pak Dalang. Kenapa? Karena saya suka misalnya ketemu klien gitu kan, suka menjual diri saya sendiri. Hai, beli aku, pakai aku gitu. As a presenter gitu. Misalnya main sinetron, nyanyi. Termasuk sales, Pak. Iya, iya, iya. Karena menjual diri sendiri gitu. Ibu ngomong gitu saya udah mau jual-jualin aja Ibu. Baik, tadi kita ngobrol-ngobrol lagi dan ternyata banyak sekali ilmunya kayak gimana. Kita akan ngobrol lagi di sini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ini Reog.